Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa. Tentunya untuk Indonesia merdeka dari Sabang sampai Merauke. Salam merdeka. Oke, di kesempatan ini channel Bledek Star akan mengambil tema 7 sikap jadi orang yang sukses. Kenapa kita harus selalu berusaha dan belajar membenahi diri supaya kita lebih baik dan lebih baik. Oke, kawula muda, talenta muda, anak muda Indonesia, jangan takut untuk mencoba. Saya sarankan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Bledek Star untuk membawa besar channel ini. Oke, untuk sahabatku yang lagi mendengarkan, ini adalah 7 sikap ini supaya kita bisa lebih baik dan lebih baik ya. Apabila ada nanti komen atau apalah unek-unek, kita bisa bahas bersama atau di kesempatan yang akan datang. Oke, yang pertama, untuk jadi orang yang sukses dalam hidup ini, paling tidak untuk berguna pada diri sendiri ya, ini adalah kita harus percaya diri. Karena apa? Kalau kita dengan percaya diri, kita itu lebih fair, nggak nervous, nggak takut akan segala sesuatu. Percaya diri kita juga harus jangan berlebihan ya, karena kalau kita berlebihan itu akan menimbulkan sikap yang kurang baik pada teman atau sahabat atau relasi kita. Kita harus bersikap wajar, menghadapi sesuatu kita dengan tenang. Kita pelajari ilmunya, kita pelajari karakter atau apa yang akan kita hadapi, kita harus pelajari dulu. Nanti kita bersikap dengan sangat santun dan rendah diri. Ini namanya yang percaya diri. Dan percaya diri ini kita harus juga bersikap baik, ramah, dan berbanyak senyum. Juga menghargai lawan bicara kita atau lawan dari yang akan kita hadapi. Kenapa kita harus saling menghargai? Karena dengan kita menghargai, dia juga akan menghormati kita. Walaupun mungkin tingkat intelektualnya mungkin kita lebih baik, tapi kita harus tetap menghargai diri. Karena dengan kita bisa menghargai, ini kita akan lebih baik dan lebih baik tentunya. Oke, untuk sahabat. Dan yang kedua, ini adalah banyak ide dan gagasan. Kenapa saya bertanya? Saya ambil yang kedua ini, banyak ide dan gagasan. Kita itu harus punya apa ya? Tujuan dan cita-cita. Juga jangan takut untuk melangkah dan mencoba. Selama ide itu kita pikirkan dan kita amati, kita pelajari untung dan rugi dari ide atau gagasan suatu usaha atau suatu yang intinya untuk kita bisa lebih baik. Jadi ide ini kita harus benar-benar banyak ide. Dan saya tekankan ya, untuk ide ini harus sesuai dengan kesenangan kita kalau bisa. Atau hobi, atau ya paling tidak kesenangan. Jadi dengan kesenangan ini kita bisa melakukan ide ini atau menjabarkan ide ini bisa lebih rileks, lebih senang, lebih sabar. Kita perbanyak ide ini, nanti ada suatu saat menemukan ide yang benar-benar berkarakter dan menimbulkan perubahan dalam kehidupan kita. Kalau dalam usaha mungkin dari segi kesuksesan. Dalam persahabat mungkin ide ini banyak persahabatan kita. Dari saudara mungkin banyak saudara yang dulu mungkin cuek dan acuh bisa menjadi seperti teman baik, bahkan kawan atau lawan. Nah ini sahabat, jadi yang kedua ini kita harus perbanyak ide dan gagasan. Karena dengan banyak ide dan gagasan itu akan menemukan momen-momen tertentu, keindahan-keindahan tertentu, suasana tertentu. Nah itu tadi sahabat. Jadi kita harus perbanyak ide. Dan yang ketiga, tidak mudah putus asa.
Karena kita melakukan ide tadi, yang kedua tadi, tentunya banyak halangan dan rintangan. Dan kita tidak perlu berputus asa. Kita coba benahi ya, seumpama dalam ide tadi banyak kegagalan atau kekurangan. Kita cari apa yang kurang pada diri kita sendiri. Setelah kita mengoreksi diri kita sendiri, jadi kita akan tahu, oh saya harus bersikap begini. Karena apa? Setiap kita bertemu atau menjumpai sesuatu, itu situasi dan kondisi tentunya tidak sama. Setiap orang tidak sama dengan karakter dia masing-masing. Jadi kita harus bisa, kalau ibarat hewan itu seperti bunglon ya, dia bisa hinggap di daun dengan warna hijau, hinggap di tanah dengan warna kecoklatan. Tapi ini semua untuk kebaikan. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kepada siapa yang akan kita hadapi. Kita coba ambil sikap di tengah-tengah. Lalu kita cari manfaatnya. Ya, ini orang yang paling pinter. Istilahnya banyak ide dan banyak rencana. Dan tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu apabila ada kegagalan. Kegagalan yang pertama itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda tentunya. Jadi yang di tiga ini memang semua usaha, semua sikap kita harus tidak boleh putus asa dan sabar. Karena apa? Orang putus asa adalah orang yang picik pikirannya. Oke? Dan yang keempat, selalu bersikap positif. Nah, ini kita harus bisa menilai ya. Sesuatu yang bersikap positif itu kita artikan berprasangka baik. Apapun yang terjadi pada diri kita, ujian kita, lingkungan kita mungkin bahkan juga membenci atau cuek atau salah paham, kita harus selalu berprasangka baik. Karena orang yang selalu berprasangka baik, hidupnya akan indah, pikirannya akan tenang. Naik lagi satu tingkat ya. Sikap baik, prasangka baik, ujian yang datang pada kita, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguji kita lewat makhluknya, lewat lingkungan kita, lewat diri kita, bahkan lewat orang yang terkasih. Ya, jadi kita harus berprasangka baik dan bersikap positif. Nah, dalam menghadapi dalam suatu pekerjaan, bersikap positif. Apabila ada sesuatu kendala, kita tenangkan dulu, jangan ambil keputusan di saat kita marah. Kita lihat dulu, kita sabar, bersikap positif. Lalu kita pelajari pelan-pelan apa kesalahan dan kekurangan. Nah, yang di 4 ini selalu bersikap positif. Ini saya ingin mengajak saudara ini untuk hatinya biar enggak terlalu resah. Apapun yang akan datang di hari ini, besok, lusa atau akan datang, anggaplah semua itu angin yang berlalu. Tapi bukan berarti kita tidak menangani suatu kasus atau suatu persoalan, tidak. Kita harus tetap kita cari kesalahan atau kekurangan. Dan yang kelima, tahu akan situasi dan kondisi untuk kita bersikap. Ini juga sulit ini kita lakukan. Jadi orang yang ingin sukses dalam kehidupannya, paling tidak sukses pada diri sendiri. Kita harus tahu akan situasi dan sikap untuk mensikapi situasi itu. Karena dengan situasi, kita kalau dengan sabar, walaupun situasi itu seperti angin yang bergemuruh, api yang berkobar, tapi kalau kita dengan sikap tenang, selama tidak mengganggu dengan benar-benar fatal kepada kita, kita harus tenang, kita lihat persoalan, kita amati sekelilingnya. Satu, kita harus sabar. Jangan bertindak kalau memang itu nanti akan merugikan. Lebih baik kita diam,
mundur selangkah atau bahkan kita lari ke belakang. Kalau kita akan maju selangkah tapi merugikan diri sendiri, lebih baik tidak. Ini camkan ini. Orang yang tahu akan situasi dan kondisi, lalu dia bersikap baik untuk dirinya, untuk lingkungannya, bahkan mungkin untuk negara dan bangsa. Jadi keegoan diri kita itu nanti bisa kita tekan demi kepentingan lingkungan kita yang terdekat, lingkungan yang agak jauh, bahkan negara dan bangsa. Jadi kita harus tahu akan situasi. Oke sahabatku, semoga Anda jelas dan dapat memahami. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel Project Star untuk memperbesar channel ini. Semua adalah belajar dan belajar. Jangan kita merasa pandai, karena di dunia ini kita banyak kesalahan dan kekurangan. Dan yang keenam, selalu bersikap rendah diri. Nah, ini rendah diri ini adalah tawaduk ya sahabat. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, kita jangan sok pintar. Walaupun kita lebih tahu dari orang itu, kita harus mengikuti dia berbicara, menghargai lawan kita berbicara, menghargai lingkungan kita. Ini adalah sikap kita jadi orang yang rendah diri untuk menuju kita bisa jadi sukses dalam kehidupan ini, terutama untuk diri kita sendiri, lingkungan, bahkan negara dan bangsa. Karena kita selalu bersikap rendah diri, selalu banyak kawan. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak akan menonjolkan kepintaran kita, mungkin kekayaan kita, atau apapun yang kita miliki lebih dari orang yang kita hadapi. Kita akan mungkin selalu di bawahnya. Itu adalah sikap yang sangat baik. Selalu bersikap rendah diri walaupun dia mempunyai kemampuan sebesar gunung. Ini ibaratnya sahabat. Jadi dinalah 7 sikap kita jadi orang yang baik atau jadi orang yang sukses. Dari 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai 6 langkah, 7 langkah, bahkan 1000 langkah. Kita harus selalu berusaha belajar dan belajar. Oke, kaulah muda, talenta muda, kaum milenium. Kamu harus mendengarkan video ini supaya kamu akan bersikap lebih baik. Tidak jadi orang yang merugi dalam kehidupan ini dari diri sendiri, orang lain, bahkan nusa dan bangsa. Dan yang ketujuh, mungkin ini adalah satu ungkapan ya. Maaf, sekali lagi saya untuk sahabat-sahabatku yang lagi mendengarkan atau melihat ini, kalau ada kekurangan ya dari pronunciation atau bahasa saya yang mungkin acak-acakan atau ya memang saya ini tidak pakai skenario ya. Tadi saya akan ngomong apa adanya sesuai dengan kemampuan saya. Yang penting semoga sahabatku berkenan dan dapat menambah wawasan untuk kita bersikap lebih baik dan lebih baik. Di kesempatan ini saya selalu menekankan kepada sahabatku di talenta-talenta muda Indonesia. Jangan takut kamu untuk melakukan sesuatu yang bersifat baik. Karena kalau kita tidak melakukan, kita tidak akan tahu akan potensi diri kita atau bahkan kelebihan yang ada pada kita. Karena kaula muda ini adalah kaula yang sangat rentang akan jati diri. Jangan sampai keliru. Kita lihat dan kita banyak lihat di TV-TV. Kaula muda yang keliru jalannya, mengapresiasikan kemampuannya. Dia dengan bersifat yang sangat negatif, merugikan orang lain, bahkan merugikan orang tua kita sendiri. Oke, yang mau mendengarkan ini supaya kaula muda, talenta muda Indonesia akan menjadi orang-orang yang benar-benar tangguh, kuat akan iman dan mental, tidak mudah putus asa, selalu sabar, dan selalu bersikap rendah diri, baik pada diri sendiri, juga lingkungan, bahkan nusa dan bangsa.
Oke, sekelumit ini sahabatku, 7 sikap jadi orang yang sukses. Supaya kita bisa belajar dan belajar, dari manapun kita belajar, tidak pernah ada yang namanya kata putus. Oke sahabat, terima kasih ya. Kami akhiri, semoga bertemu lagi di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa, satu Indonesia, satu iman, satu dunia. Bravo.